Cara marketing untuk B2B di sosial media. Nah, mungkin kalau kamu belum tahu B2B ya atau business to business ya adalah yang dimana bisnisnya itu bertransaksinya sesama bisnis gitu ya. Beda sama B2C yaitu langsung ke end user atau customer individually ya atau perorangan. Nah, banyak yang mengira, oh kalau misalnya kita B2C gitu ya, ya udah memang perlu sosmed, tapi kalau B2B nggak usah gitu ya. Pakai channel orang dalam atau mungkin kenalan-kenalan, yes itu benar gitu ya, tapi tetap perlu juga gitu ya namanya sosial media ya. Nggak cuma jasa macam-macam ya, ada jasa ya seperti Nakama ya, ada agensi sosmed, kemudian ada agensi travel ya, kemudian ada pendidikan dan lain-lain gitu ya, atau mungkin kontraktor. Jangan salah, kontraktor itu juga ada loh. Tapi waktu itu aku agak lupa ya, itu dia tentang apa gitu. Intinya tetap perlu gitu ya, B2B ya. Dan di sini mungkin kamu bertanya gitu ya, B2B-nya ya atau cara marketingnya gimana gitu ya. Pertama, yang paling wajib dan sangat-sangat wajib, show your expertise ya. Tunjukkan bahwa kamu itu punya expertise di sana ya. Contoh dalam hal kontraktor gitu ya. Nah, ini mungkin kita pakai contoh kontraktor aja ya. Nah, B2B gitu ya. Bagaimana nih ya prosesnya dalam kontraktor gitu ya? Mungkin memang jangan gamblang, mungkin ada rahasia-rahasia di situ. Secara garis besar aja ya, atau mungkin ada suatu isu atau suatu problem ya yang ada di dalam hal kontraktor gitu ya. Itu bagaimana penyelesaiannya? Misalkan apa? Soal bangunannya gitu ya. Struktur bangunan atau mungkin bahan bangunan dan lain-lain. Itu pasti ada, atau mungkin operasionalnya ada masalah. Nah, kamu bisa jadikan itu konten. Tunjukkan bahwa kamu punya knowledge dan skill ya, insight di situ ya. Show your expertise ya, show ya. Kuncinya show ya, karena B2B bisa dua cara ya. Kita datang ke mereka atau mereka yang datengin kita dengan konten-konten yang kita buat gitu ya. Yang kedua adalah creating demand. Nah, ini creating demand. Apa nih ya? Jadi creating demand ya itu adalah kita menciptakan kebutuhan ya. Contoh kalau kasus kontraktor tadi gitu ya. Mungkin belum banyak orang gitu ya yang membutuhkan kontraktor, atau mungkin sudah ada tapi secara kebutuhan gitu ya, ya udah so-so gitu. Tapi kita ingin meningkatkan lagi gitu ya, meng-create market kita sendiri gitu ya. Ya udah kita buat gitu ya. Atau mungkin kita ganti deh konteksnya, programming. Nah, jasa programming website, nah yang paling banyak gitu ya. Tapi itu website udah rame. Oh ini aja AI ya, misalkan AI ini ya, AI chatbot ya, kita bikinin AI chatbot. Nah ini yang teknologi nih ya. Oke, kita bikinin chatbot. Apakah semua perlu chatbot? Mungkin butuh gitu ya, atau kita buat butuh gitu ya. Itu tadi ya, ingat bedanya. Mungkin nggak butuh atau butuh, atau memang kita buat ya, manipulate pas di-create bener-bener butuh. Awalnya nggak butuh jadi butuh gitu ya. Nah, jadi semua itu di-create secara tidak natural ya, atau unorganik ya. Nah, jadi awalnya dia nggak butuh chatbot ya, chatbot kan gini nih ya, nanti ada chatnya gitu ya. Nah, awalnya nggak butuh ya, ngapain sih perusahaan gini, tapi dengan konten-konten yang kamu buat, ini perlu loh ya, urgensinya ya, bahayanya kalau nggak pakai chatbot gitu ya. Ya intinya fall gitu ya, bagaimana jatuh ya, perusahaan bisa jatuh kalau nggak pakai chatbot gitu ya. Atau mungkin menjawab kekhawatiran gitu ya, kan chatbot nanti jawabannya template gini-gini, oh nggak juga kok gini-gini. Nah, kamu menciptakan demand ya. Demand apa? Ya demand tentang chatbot ini gitu. Jadi memang sesimpel itu. Nah, yang ketiga, ini mungkin kamu pernah lihat polanya ya, adalah create personality. Nah, pernah nggak lihat B2B ya, tapi foundernya itu aktif gitu ya. Nah, ada tuh entah travel atau mungkin finance gitu ya, atau mungkin dia agensi, itu si foundernya cukup aktif gitu ya. Secara apa? Personal branding, cukup dikenal. Nah, ini create personality. Nah, personality ya itu terkait apa? Karakter traits gitu ya. Bagaimana dia punya karakter ya. Mungkin nggak bisa menyenangkan semua orang ya, atau mungkin dia nggak terlalu familiarity gitu, atau nggak terlalu populer ya, tapi di lingkupnya atau niche-nya dia itu cukup dikenal gitu. Jadi kamu nggak perlu mikir wah iya harus artis, nggak harus artis ya. Jadi sesimpel kalau memang kamu yang nonton ini sebagai founder dari bisnis B2B, muncul gitu ya, muncul
tunjukkan memang kamu expertise, atau mungkin kamu tuh orang bisnisnya tapi orang teknisnya adalah teman kamu. Ya, mungkin teman kamu yang tampil atau teman kamu yang mensupply insight gitu ya, secara detailnya, karena kamu mungkin orangnya bukan detail tapi garis besarnya, ya udah dia sharing-sharing, nah kamu yang show up di publiknya, itu bisa juga ya. Intinya personality penting ya. Dan caranya bagaimana implementasi, tentu kamu perlu muncul di konten-konten ya, khususnya sih sekarang karena zamannya video ya, ya udah tampil di depan layar video gitu ya. Nah, tentu ini adalah kayak poin-poinnya ya, bukan cara yang sifatnya structure ya, karena di sini nih lebih ke mungkin bukan cara ya, tapi lebih ke 3 tips ya dalam hal marketing sosmed untuk B2B. Lalu bagaimana untuk yang step by stepnya? Nah, ini kita sebut namanya strategi sosmed framework ya, dari Nakama Creative Lab, dan kamu bisa pelajari itu gitu ya. Kamu bisa pelajari supaya B2B kamu makin banyak calon klien berdatangan gitu ya. Caranya kamu bisa langsung cek aja di deskripsi, itu ada sosmed strategi masterclass ya. Itu diajari step by step gimana sih cara membuat strategi sosmed dari awal sampai akhir. Itu formatnya rekaman, jadi benar-benar fleksibel banget ya. Kamu bisa pelajari kapanpun dan dimanapun ya, karena formatnya rekaman ya, atau bahasanya video on demand atau video course. Nah, itu kamu bisa cek dulu selengkapnya kurikulumnya ya, dicek dulu cocok atau enggak, selengkap langsung cek di bio description. Oke, selengkapnya ya mungkin itu ya. Untuk video-video selanjutnya kamu bisa langsung subscribe ya Nakama Creative Lab. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.